Permisi. Iya, silakan. Ya, silakan dulu Mbak. Ya, sebelumnya dengan Mbak siapa? Zara. Mbak Zara. Oke, Mbak Zara sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Rizka Amelia. Saya di sini sebagai ahli gizi di puskesmas ini. Tuh. Nah, sebelumnya saya izin untuk menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi di sini untuk konsultasi gizi itu saya akan berusaha untuk mendengarkan keluhan Mbak Zara terkait permasalahan yang sedang Mbak Zara mungkin alami ya. Dan untuk demi tercapainya konsultasi gizi yang lancar, saya izin untuk menggali informasi kepada Mbak Zara, dan Mbak Zara percayakan saja kepada saya karena segala informasi baik itu privacy ataupun yang umum nanti insya Allah akan saya jaga dan aman gitu. Jadi silakan nanti Mbak Zara ceritakan saja yang bisa diceritakan ya. Oke, sebelumnya namanya tadi Mbak Zara ya. Usianya berapa Mbak? 20 tahun. Oke, berat badannya sudah pernah menimbang? Sudah. Terakhir menimbang kapan? Tadi di depan. Oh, tadi di depan ya. Berapa berat badannya? 47. 47 ya. Untuk tinggi badannya berapa Mbak? 170. 170. Oke, untuk keluhan sendiri kira-kira ada apa nih Mbak Zara? Kalau boleh saya tahu. Mungkin saya sering pusing, lebih ke sakit kepala gitu. Terus waktu itu juga sempat terakhir di tensi, itu tensinya tinggi. Oh, jadi hipertensi ya. Sebelumnya sudah pernah periksa ke dokter? Iya udah. Dan kata dokter mungkin ada surat rekam medisnya atau terakhir kali ingat berapa tuh tensinya Mbak? Rekam medisnya sih nggak ada, tapi saya ingat terakhir itu 138. 138 per berapa kalau boleh tahu? Pernya saya lupa. Lupa ya. Oke. Itu terakhir kali tensi kapan ya? Sekitar Desember. Bulan Desember. Oke. Berarti udah lama banget ya? Iya. Oke. Boleh saya tensi terlebih dahulu ya. Jadi ya 138 itu untuk Mbak Zara itu tinggi ya tensinya. Tapi sampai sekarang masih mengalami keluhan pusing. Oke. Ya, saya ini ya. Oke, 103 per bulannya. Oke. Untuk sekarang udah normal. Masih normal ya. Oke, sebelumnya ini saya ingin memberikan informasi terkait indeks massa tubuh. Jadi untuk indeks massa tubuh itu Mbak Zara ada di range 16
ya, 16 karena Mbak Zara tadi berat badannya 47, tinggi badannya 170. Jadi di sini untuk status gizi Mbak Zara itu di sini ada kategorinya itu normal. Normalnya itu angkanya menunjukkan angka 18,5 sampai 25. Nah, jika angkanya di bawah dari angka tersebut itu berarti status gizinya kurang atau underweight gitu ya. Jadi mungkin nanti Mbak Zara bisa menceritakan apa masalah Mbak Zara mungkin saja terkait menaikkan berat badan atau gimana gitu keluhan Mbak Zara ya, dan juga terkait dengan hipertensinya gitu, sehingga ada gejala-gejala atau keluhan yang Mbak Zara sekarang rasakan gitu ya. Oke, sebelumnya Mbak Zara apakah tahu tentang hipertensi? Menurut Mbak Zara apa sih hipertensi itu? Sejauh yang Mbak Zara ketahui aja gitu kan, Mbak Zara sering mengalami keluhan pusing atau apa gitu. Mbak Zara sudah mencoba mencari tahu enggak ya terkait hipertensi gitu? Ya, kalau misalkan mencari tahu lebih detail tentang hipertensi itu apa, terus kayak dampak-dampaknya apa sih, sebenarnya saya belum ya. Cuman kalau yang saya tahu ya gitu, mungkin ketika hipertensi itu ngaruhnya kita jadi pusing gitu. Oh iya. Kalau boleh tahu juga kebiasaan makan Mbak Zara ini seperti apa ya, boleh diceritakan? Mungkin kita recall 1 hari ke belakang ya, mungkin dari kemarin pagi Mbak Zara mulai dari bangun tidur ada makan apa nih, kebiasaan makannya kemarin pagi. Sebenarnya kalau terkait makanan kayaknya ini juga pengaruh ya, karena saya cenderung apa ya, nggak teratur gitu makannya. Terus karena mungkin saya juga disebutnya sama mama saya juga pilih-pilih makanan gitu, jadi mungkin makanannya juga nggak yang apa ya, terkontrol gitu. Ya, jadi Mbak Zara ini tipe orang yang pilih-pilih makanan dan juga makannya kurang teratur begitu ya. Ya, untuk apa yang Mbak Zara makan kemarin bisa tolong disebutkan mungkin mulai dari bangun tidur ya pagi. Kemarin itu, ini bukan yang kemarin ya, maksudnya saya sering kayak gini dan kemarin itu kayak gini. Saya tuh seringnya itu nggak sarapan. Jadi tuh kayak sarapannya tuh lebih digabung ke makan siang kayak jam 11 gitu. Kemarin juga gitu sih. Kalau udah tahu makan siangnya itu biasanya mengonsumsi apa aja? Kalau kayak kemarin itu sih nasi dengan rendang. Nasinya seberapa banyak biasanya? Setengah porsi sih, karena ya, itu beli, saya kan beli. Oke, sebenarnya di sini ada contoh porsi makan yang boleh Mbak Zara tunjukkan, mungkin setengah porsi itu yang seberapa gitu ya. Di sini 1 porsi itu 100 gram biasanya untuk 1 piring. Kalau Mbak Zara biasanya seberapa nih? Mungkin 1 porsi kali ya. 1 porsi nasi. Oke. Untuk lauknya biasanya apa? Mengonsumsi apa? Seringnya ayam. Kalau untuk kemarin siang itu rendang. Rendangnya berapa potong? 1 potong. 1 potong. Oke, untuk protein rendang itu termasuk ke dalam protein hewani ya. 1 potong rendang itu kurang lebih 1 genggam. 1 genggam bagi 2 ya. Kira-kira rendang itu 1 potong besar, sedang atau kecil? Potongan besar sih. Potongan besar ya. Oke. Terus ada apa lagi selain rendang? Udah.
nasi sama rendang aja. Oke, rendangnya dapat beli. Beli dari mana biasanya? Restoran Padang. Oh, restoran Padang. Oke. Setelah itu ada konsumsi apa lagi? Itu ini sih jajanan. Oke. Itu masih di siang. Enggak, menjelang sore. Menjelang sore. Selingan ya, selingan. Sebelum makan malam ya. Itu makan apa aja, Mbak Zara? Jajanan kayak gorengan. Terus apa sih? Telur gulung. Gorengannya apa aja tuh? Gorengan apa biasa? Jadi tempe tepung, mendoan. Sama itu apa sih? Kroket ya, yang isian itu. Iya. Tempe mendoannya makan berapa banyak? Setengah potong sih. Setengah Soalnya potong. Oke, kroketnya 2. Setelah itu ini ya, telur gulung ya. Mengonsumsi berapa banyak? 5 tusuk ya. Oke. Setelah itu ada konsumsi apa lagi selain itu? Minumnya mungkin? Minumnya saya seringnya sih es teh. Itu es teh itu dikonsumsi pas waktu kapan tuh? Siang tuh bisa 2 gelas. 2 gelas. Kemarin konsumsi 2 gelas. Oke, itu dibarengi dengan makan siang. Iya. Oke. Untuk selingan sorenya itu yang tadi gorengan dengan telur gulung itu konsumsi minuman nggak? Iya, tapi air putih. Oke. Setelah itu makan sore atau makan malam ada konsumsi apa? Malam ini sih saya nggak makan berat lagi sih, kayak makan ini juga jajanan pasar. Apa itu jajanannya? Lupis. Kue lupis. Iya. Kue lupis berapa banyak? 1. Kue lupis itu yang gimana ya? Yang segitiga ketan itu pakai kelapa. Oh, dari nasi juga, maksudnya dari beras, dari ketan. Oh, isiannya ada apa? Ada apanya? Iya, lupisnya kan ketan, dari ketan, terus pakai apa, taburan kelapa gitu. Oh iya. Ada lagi yang dikonsumsi setelah itu? Kalau makanannya sih udah. Minumnya? Kopi. Oke. Kopi susu. Oke, ada lagi? Kopinya berapa banyak? 1 gelas. 1 gelas. Besar atau sedang? 1 cup. Berapa ya? Sedang sih. Kayak 1 cup kopi. Kalau beli es kopi. Sedang ya, ukuran sedang ya. Oke, ada lagi nggak? Udah. Oke, jadi saya recall kembali ya. Jadi Mbak Zara kemarin pagi itu skip sarapan. Kemudian siangnya Mbak Zara makan nasi 1 porsi dengan daging rendang 1 porsi ya, 1 potong, ditambah 2 gelas es teh manis ya, es teh manis kan. Kemudian Mbak Zara selingan sorenya itu makan gorengan 4 tempe setengah potong, 2 buah kroket, dan juga telur gulung 5 tusuk. Dan malamnya makan kue lupis ya, dengan kopi susu ya. Jadi berdasarkan recall 24 jam ini sebenarnya menggambarkan kebiasaan makan Mbak Zara ya. Mbak Zara sering juga skip makan pagi ya, dan biasanya juga sering digabung gitu dengan makan siang. Kira-kira dengan
hasil recall yang seperti ini menurut Mbak Zara bagaimana nih representasinya? Kayak misalnya pendapat Mbak Zara terkait kebiasaan makan Mbak Zara sendiri bagaimana? Kayaknya nggak baik sih ya. Terutama udah kelihatan banget dari kayak jadwal makannya, terus apa yang dimakan juga nggak terkontrol gitu. Oke, jadi Mbak Zara sebenarnya sudah menyadari terkait perilaku yang menyimpang, tapi mungkin Mbak Zara belum bisa mengontrol gitu ya. Oke. Sebelumnya untuk hipertensi ini sendiri, kan hipertensi itu sebenarnya ada ininya ya, apa faktor penyebabnya. Bisa faktor penyebabnya itu ada yang bisa dikendalikan, ada yang memang tidak bisa dikendalikan. Yang bisa dikendalikan itu contohnya seperti yang Mbak Zara ketahui itu kayak gaya hidup, kemudian apalagi nih kira-kira menurut Mbak Zara? Mungkin pola tidur juga ya. Pola tidur, kemudian ada lagi. Udah yang saya tahu itu. Oke, jadi betul ya tadi untuk faktor risiko yang sebenarnya dapat dirubah itu dari pola makan, gaya hidup dengan kebiasaan tidurnya juga ya, karena itu mempengaruhi juga ya. Dan ada juga yang faktor yang tidak bisa dirubah kayak faktor usia, umur ya, kemudian genetik gitu ya. Kemudian juga jenis kelamin juga itu juga mempengaruhi. Nah untuk Mbak Zara ini karena masih muda ya, jadi masih insya Allah masih bisa diatasi dengan merubah pola hidup gitu ya, menjadi lebih sehat gitu. Kemudian jika melihat dari genetik, apakah ada riwayat hipertensi nggak untuk keluarga Mbak Zara? Kayaknya kalau hipertensi enggak sih, malah mama saya itu cenderung tensinya rendah. Oke. Kalau dari keluarga lain ada yang mempunyai riwayat hipertensi? Sepertinya enggak ada sih. Tidak ada ya. Oke. Oke, jadi untuk kebiasaan makan Mbak Zara seperti yang Mbak Zara bilang, saya izin untuk memberikan informasi tambahan lagi mengenai risiko hipertensi ya. Jadi di sini saya punya website terkait dengan diet untuk hipertensi. Sebenarnya Mbak Zara ini boleh dilihat. Sebenarnya Mbak Zara ini bisa dirubah yaitu pola hidupnya. Jadi tadi untuk makanan yang biasa Mbak Zara makan kan ini mengandung banyak sekali lemak ya, kayak dari rendang atau gorengan gitu. Kemudian juga ditambah dengan tinggi natrium. Jadi untuk hipertensi itu yang dihindari itu sebenarnya ada natrium atau garam ya. Jadi penambahan garam pada makanan itu juga sangat mempengaruhi kadar tekanan darah pada Mbak Zara. Kemudian lemak juga sangat mempengaruhi, kayak ini di rendang dan juga di gorengan ini kan tinggi lemak ya. Mungkin nanti bisa enggak semuanya dijauhi, tapi cukup dibatasi aja konsumsinya, jangan terlalu sering. Itu. Nah untuk konsumsi teh juga sama nih, sebaiknya jika sedang makan utama kayak makan pagi, siang, atau malam itu minumnya jangan dibarengi dengan teh, karena teh itu mengandung tanin. Dia tuh akan menghambat penyerapan zat besi ya. Kan di sini ada protein hewani nih. Protein hewani itu
tinggi zat besi. Jadi kalau Mbak Zara dibarengi konsumsinya dengan minum teh, dia akan menghambat nih penyerapannya gitu. Boleh di sini ada diet hipertensi. Jadi tujuan diet di sini itu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Nah, diet ini juga dapat digunakan sebagai langkah preventif dari hipertensi. Selain itu, diet ini juga digunakan sebagai terapi penurunan berat badan dan juga kadar kolesterol. Nah, untuk Mbak Zara, karena tadi IMT-nya underweight, jadi mungkin pola makannya kita ubah ke pola makan gizi seimbang saja ya. Nanti saya kasih tahu levelnya, nanti ada ya. Dan juga di sini penurunan kadar kolesterol. Jadi berdasarkan kebiasaan makan negara yang mungkin tinggi lemak ya, ini juga bisa dikontrol dari pemilihan makanan yang lebih sehat gitu. Nah, kalau sepengetahuan Mbak Zara nih, kira-kira makanan yang baik untuk penderita hipertensi atau untuk menghindari tekanan darah tinggi itu apa sih? Mungkin lebih ke ini kali ya, sayur-sayuran gitu. Sayur-sayuran. Ada lagi? Ya, yang kayak bukan daging-dagingan gitu. Oke, ada lagi? Yang harus dibatasi. Oke. Jadi untuk prinsip dietnya itu tadi mungkin saya menginformasikan kembali ya. Untuk proteinnya itu harus cukup ya. Jadi tidak dibatasi, tapi harus cukup nih proteinnya nih. Tetap kita harus mengonsumsi protein. Kemudian karbohidratnya juga cukup. Nah, yang harus dibatasi nih, itu lemak jenuh dan juga kolesterol. Lemak jenuh tadi contohnya seperti apa? Lemak jenuh ya, lalu daging-dagingan. Oke, jadi lemak jenuh itu lemak yang yang harus dihindari karena dia akan meningkatkan LDL ya. LDL itu kolesterol jahat. Jadi untuk sumber makanannya itu ya kayak makanan yang digoreng gitu ya, kemudian yang bersantan itu mengandung banyak lemak jenuh. Jadi usahakan nanti beralih ke makanan yang lebih sehat gitu, kayak mungkin nggak apa-apa digoreng tapi lebih baik ditumis gitu, kayak misalnya tumis sayur atau apa, cara pengolahannya diganti gitu dari yang tadinya digoreng mungkin lebih ke tumis-tumisan gitu, atau dikukus lebih sehat. Nah, konsumsi natrium, asupan natrium seperti tadi yang saya sudah jelaskan ya. Natrium itu banyak terkandung dalam makanan atau masakan ya, yang ditambahi oleh garam. Jadi konsumsi garam itu sehari maksimal itu 1 sendok teh atau 60 mg ya. Oke, kemudian juga nih telur kenapa ini harus dibatasi? Karena telur itu khususnya yang di kuning telurnya ya, itu mengandung kolesterol, tinggi kolesterol. Jadi untuk menghindari tingginya tensi itu dibatasi untuk kuning telurnya ya. Kemudian nih ada makanan yang dianjurkan. Makanan yang dianjurkan ada gandum utuh, oats, beras atau nasi yang biasa, kentang dan juga singkong. Kemudian di sini protein hewaninya, di sini ada ikan, daging unggas tanpa kulit, karena kulit itu banyak mengandung lemak ya. Kan tadi Mbak Zara juga suka makan ayam ya. Iya. Kira ayamnya biasanya bagian apa tuh? Paha atas. Paha atas. Sayap suka juga? Sayap. Oke. Ya, jadi mungkin
mungkin pemilihannya bisa beralih ke dada ayam ya, karena dada ayam itu kandungan lemaknya sedikit. Ya, kalau sayap itu paling tinggi tuh, karena dia kan sama kulitnya juga ya. Jadi emang kulit itu yang bikin enak kan ya. Iya, itu tinggi lemak. Terus ini juga bisa mengonsumsi kacang-kacangan segar, semua sayuran segar, semua buah segar, minyak kelapa sawit, margarin, mentega, ini yang tanpa garam. Tuh. Kemudian teh juga masih boleh, tapi asalkan dibatasi dibatasi jumlah gulanya. Ya. Karena gula itu juga sebenarnya dibatasi dalam konsumsi harian itu hanya boleh maksimal 4 sendok makan ya. Kemudian rempah-rempah bumbu segar dan juga dengan pembatasan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Mbak Zara? Mungkin terkait itu sih, tadi kan katanya kalau makan itu jangan dibarengi dengan teh gitu. Kira-kira berapa ya jarak waktunya gitu, yang misalkan setelah makan kita boleh minum teh? Oke, jadi sebenarnya ya teh itu kan tadi mengandung tanin ya. Kalau dia dibarengi dengan makan utama, di mana makanan utama itu kita biasanya mengonsumsi yang namanya protein hewani ya terutama. Nah, di protein hewani itu kan mengandung zat besi ya, atau zat pembangun hemoglobin dalam darah. Nah, si tanin ini kalau misalnya dikonsumsi satu waktu dengan si protein hewani itu, dia akan menghambat, jadi penyerapan zat besinya kurang maksimal karena dihambat oleh si tanin ini. Nah, untuk batas waktu yang aman, ya mungkin Mbak Zara bisa mengonsumsi teh atau yang kopi juga bisa, karena kopi juga mengandung kafein juga ya. Bisa diseling-seling snack pagi atau snack sore gitu, atau mungkin jarak 30 menit itu sudah bisa mengonsumsi teh atau kopi gitu. Itu sudah boleh ya, di jarak minimal 30 menit gitu. Untuk gantinya itu bisa Mbak Zara pakai jus jeruk ya, atau apapun yang yang tinggi vitamin C, karena vitamin C itu dia bagus untuk membantu penyerapan si zat besi itu. Nah, berkebalikan dengan si tanin ini, si teh ini gitu. Kira ada lagi? Berarti kalau kita makannya snack atau jajanan-jajanan itu nggak apa-apa ya dibarengin? Boleh. Di sini tadi saya ingin menunjukkan di sini ada, Mbak Zara suka mengonsumsi sayur atau buah? Sepertinya di sini di recall-nya ini belum ada makan sayur atau buah ya. Iya. Untuk kebiasaan sehari-harinya Mbak Zara sering mengonsumsi sayur buah? Jarang sih, apalagi buah ya, karena saya juga kan kurang suka sayur dan buah ya, maksudnya sukanya yang tertentu aja gitu. Oke, contohnya apa tuh? Kalau misalkan buah itu mungkin kayak apel, terus jeruk. Kalau jeruk sukanya jeruknya dijadiin minuman gitu kan, misalkan es jeruk nggak langsung dimakan gitu. Sama pisang juga, cuman pisangnya saya lebih suka ya pisang yang ketika diolah gitu, jadi bukan langsung makan buahnya segar gitu ya, tapi diolah terlebih dahulu. Oke, ada lagi kira-kira buah yang sering dikonsumsi? Kalau saya sih paling itu ya dijadiin minuman. Oke, kalau sayurnya kira-kira yang biasa dikonsumsi apa nih? Kalau sayur itu mungkin kayak sawi. Ada lagi kentang, masuknya dia ke jenis karbohidrat ya. Jadi dia sama kayak nasi itu, satu pengepar. Berarti
Kalau sayur itu yang sering sawi, kol, Sawi, kol masuk. Ada lagi? kangkung jarang sih tapi bisa gitu. Oke. Udah? Oke, ya, jadi di sini ada nilai gizi sayur dan juga buah. Nah, di sini sayur dan buah itu kan kaya akan vitamin dan juga serat ya, dimana itu baik untuk kesehatan juga. Nah, Mbak Zara kan tadi ingin menaikkan berat badan juga ya sekaligus ya. Nah, jadi di sini bisa nih konsumsi makan makanan yang sehat seperti sayurnya tadi boleh Mbak Zara misalnya sukanya sayur sawi, kol atau kangkung boleh masaknya nanti ke sayur yang Mbak Zara sukai terlebih dahulu gitu. Kemudian untuk buahnya juga ini buah apel, jeruk, pisang ini juga bisa dikonsumsi sehari-hari. Mungkin untuk jeruk itu kan kalau dibikin es jeruk kan juga ada penambahan gula ya. Nah, itu juga perlu di apa namanya? Dibatasi gulanya ya. Nah, di sini belajar bisa lihat untuk belajar sendiri itu mungkin dietnya cukup dengan isi piringku ya, isi piringku atau dengan prinsipnya itu bergizi seimbang. Jadi yang belajar tahu sejauh ini bagaimana sih prinsip atau prinsip bekal yang baik untuk belajar seperti apa? Yang lengkap Yang ya tiap hari lengkap. nih gitu. Ada sayur, ada ini lauknya. Oke. Untuk slogan 4 sehat 5 sempurna Mbak Zara pernah dengar? Nah, menurut Mbak Zara masih bergantung dengan 4 sehat 5 sempurna atau sudah mengetahui yang lain, slogan yang lain? Itu sih paling ngasih tahu 4 sehat 5 sempurna ya. Oke, jadi untuk 4 sehat 5 sempurna itu sekarang sudah berganti Mbak Zara jadi gizi seimbang, karena 4 sehat 5 sempurna itu juga baik. Cuman kurangnya itu dia tidak memperhatikan jumlahnya gitu. Jadi untuk dia menyarankan kayak mengonsumsi makanan pokok seperti nasi, kentang ataupun ubi gitu. Kemudian dibarengi dengan protein hewani nabati seperti daging atau tahu, telur gitu. Dan juga di pelengkapnya itu susu ya sebagai pelengkap. Kemudian sayur dan buah juga. Tapi di 4 sehat 5 sempurna itu tidak menjelaskan frekuensinya gitu. Jadi untuk ini yang prinsip yang baru ini bergizi seimbang ini dia diatur nih dalam satu piring ini sepertiga dibagi 3 itu diisi dengan makanan pokok. Untuk yang Mbak Zara tahu makanan pokok itu yang seperti apa? yang Karbohidrat seperti nasi ya, nasi boleh, kentang juga masuk ke karbohidrat. Nah, untuk lauk pauknya ini juga dia sepertiga dibagi tiganya juga diisi dengan lauk pauk. Kemudian juga buah-buahan sama dengan porsinya lauk pauk. Kemudian di sini setengahnya lagi itu diisi dengan sayuran gitu. Nah, mungkin dari diet yang ini Mbak Zara bisa menerapkan isi piringku ini, tapi dengan catatan Mbak Zara harus membatasi penambahan garam atau natrium ya ke dalam makanannya. Sampai di sini ada yang perlu dipertanyakan kembali? Udah cukup jelas. Jelas, oke. Kalau sudah cukup jelas, bantu saya memahami bagaimana Mbak Zara memahami hasil dari konsultasi hari ini ya. Mungkin apa aja nih yang
dari konsultasi hari ini terkait hipertensi dan juga mungkin tantangannya ataupun apapun itu yang sudah didapatkan hari ini? Ya mungkin pertama-tama dari yang paling kelihatan banget gitu ya, pola makannya. Terus gitu juga kayak apa yang dimakan gitu kan harus ada biar seimbang tuh harus ada sayur, harus pokoknya kita perhatikan gitu ya. Sedangkan kalau saya kan nggak teratur banget gitu. Nah terus tadi katanya juga harus mengurangi natrium kayak garam gitu ya. Kebetulan karena saya juga orangnya tuh suka asin gitu kan, jadi cenderung mungkin lebih banyak perlu banyak garam gitu, kayak orang lain tuh bilang ini tuh udah cukup tapi saya bilang masih kurang gitu. Iya, baik. Mungkin itu yang perlu saya coba kontrol gitu. Oke, nah sudah bagus ya Mbak Zara. Mungkin kedepannya Mbak Zara semoga bisa berkomitmen ya untuk mengubah pola hidup Mbak Zara ke yang lebih sehat gitu ya. Nah, dan di sini saya tidak akan memaksakan kehendak Mbak Zara. Mbak Zara tahu apa yang Mbak Zara harus lakukan gitu untuk kebaikan Mbak Zara sendiri gitu ya. Jadi harapan saya sih Mbak Zara dapat menerapkan pola hidup yang lebih sehat gitu ya. Mungkin kalau sudah cukup mungkin nanti Mbak Zara boleh datang konsultasi kembali mungkin ya. Saya jadwalkan di minggu depan, boleh? Ya. Oke, minggu depan Mbak Zara kalau mau konsultasi kembali ke saya untuk memonitoring ya, boleh ya datang ke sini saja. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih sudah berkenan konsultasi gizi kepada saya. Semoga kedepannya bisa lebih mengatur mengatur jenis makan dan juga menerapkan pola hidup sehat yang Mbak Zara. Oke, terima kasih. Silakan. Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Semoga sehat selalu ya.